Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5591. Saat ini, sebuah pulau tak berpenghuni di Amerika Selatan tertutup es dan salju. Victoria memimpin Ravendor melalui struktur bawah tanah yang besar di pulau itu. Keduanya pergi sampai ke bagian terdalam bangunan bawah tanah. Di sini, ada ruang yang sepenuhnya tertutup dalam bebatuan. Di ruang ini, hanya ada satu pipa ventilasi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan ketiga tetua dari Warriors Den sedang mundur ke sini saat ini. Menariknya, karena mereka bertiga mundur selama 100 tahun. Tanpa menyadarinya, mereka telah mengikuti Warriors Den melintasi lebih dari separuh dunia. Dari Cina, melalui Oseania, dan akhirnya ke Amerika Selatan. Ketiga orang ini telah sepenuhnya memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Pada saat yang sama, mereka telah membungkus tubuh mereka dengan erat dengan aura. Sehingga metabolisme tubuh pun nyaris tersendat. Mereka tidak tahu sudah berapa lama dunia luar berlalu. Mereka menjadi lebih murni, dan pada saat yang sama terus-menerus menyerang Istana Niwan dengan energi spiritual, mencoba untuk membuka Istana Niwan sepenuhnya. Ketika Victoria datang ke ruangan ini, mereka bertiga sudah kurus kering, seperti tiga mumi yang sedang duduk. Namun, Victoria dapat merasakan ada aura yang sangat kuat dan murni tersembunyi di tubuh mereka yang layu. Mereka bertiga sebenarnya hanya selangkah lagi untuk menerobos Istana Niwan. Di antara mereka, orang yang membuat kemajuan tercepat. Masih ada waktu maksimal 10 tahun penanaman sebelum berhasil menembus Istana Niwan. Pada saat ini, Victoria berkata dengan menyesal, jika kamu menunggu 10 atau 20 tahun lagi. Kalian bertiga akan menerobos Istana Niwan, dan sarang prajurit akan bisa berjalan menyamping di seluruh dunia. Sangat disayangkan bahwa situasi saat ini telah berubah menjadi lebih buruk. Biarkan kalian bertiga meninggalkan level lebih awal dan membasmi musuh kuat yang tersembunyi di kegelapan untukku. Saat dia berbicara, dia mengumpulkan energi spiritual di ujung jarinya. Dan kemudian diam-diam pikirannya bekerja, menunjuk mereka bertiga di kehampaan. Segera setelah itu, 3 gelombang energi spiritual dengan cepat masuk ke dalam tubuh ketiga orang yang layu hingga membesar. Dalam sekejap, tubuh ketiganya mulai pulih dengan cepat seperti pohon mati di musim semi darah dan kilau. Setelah sekitar sebatang dupa, salah satu lelaki tua yang tampaknya berusia 50-an tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu ke Victoria di depannya. Sedikit kekecewaan melintas di ekspresinya. Namun kekecewaan itu lenyap dalam sekejap mata. Dia langsung bangkit tanpa berpikir. Membungkuk pada Victoria, dan berteriak dengan hormat, bawahan Brovnen senang melihatmu, Tuan. Dua lainnya juga membuka mata mereka saat ini. Dan kekecewaan di mata mereka lenyap dalam sekejap. Melihat Brovnen berlutut di tanah, mereka segera mengikuti Brovnen untuk berlutut dan memberi hormat. Bawahan Bowen senang melihatmu, Tuan. Bawahan Busner senang melihatmu, Tuan. Victoria melihat kilatan kekecewaan ketika mereka bertiga baru saja bangun, jadi dia berkata. Ketiganya sudah mengasingkan diri selama 100 tahun. Kalian benar-benar bekerja keras. 100 tahun? Ketiganya tercengang, tidak seorang pun menyangka bahwa kemunduran ini akan memakan waktu 100 tahun. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun mundur, mereka masih belum mampu menerobos Istana Niwan. Yang paling tidak mereka duga adalah setelah 100 tahun mundur, mereka akan menerobos Istana Niwan. Tetapi mereka dibangunkan oleh Tuhan pada saat terakhir. Meskipun ketiganya sangat tidak berdaya di dalam hati mereka. Bab 5592. Menghadapi Victoria saat ini, mereka tentu saja tidak berani mengungkapkan apapun. Lagi pula, mereka bertiga adalah keturunan keluarga Wu, keturunan Victoria. Dan Victorialah yang membawa mereka ke Tao. Sangat disayangkan mereka gagal menerobos Istana Niwan setelah 100 tahun mundur. Namun paling lama, akan memakan waktu lebih dari 10 atau 20 tahun. 100 tahun berlalu dengan jentikan jari, dan 10 atau 20 tahun bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Brovnen Wu berkata dengan hormat, tiba-tiba Tuhan membangunkan kami bertiga. Mungkin ada tugas penting yang harus kita bertiga tangani. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bertiga untuk berbagi kekhawatiran bagi Tuhan. Aku berserah pada kehendak Tuhan. Dua orang lainnya pun setuju. Dengan satu suara, mereka pun melanjutkan dan berkata, aku berserah pada kehendak Tuhan.
Victoria sangat puas dengan penampilan mereka bertiga saat ini. Yang dia inginkan adalah penampilan mereka bertiga yang mematuhi perintah. Jika tidak, dia tidak akan mengajari mereka bertiga cara menghancurkan istana pikiran Niwan. Terlebih lagi, metode yang disampaikan Victoria kepada mereka sedikit tidak lengkap. Meskipun mereka telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Jika Victoria tidak memberikan bantuan eksternal dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga tidak akan mampu menerobos istana Niwan apapun yang terjadi. Bahkan jika istana Niwan tepat di depan mereka, bahkan jika itu hanya dipisahkan oleh lapisan terakhir kertas jendela. Tanpa Victoria, mereka tidak akan mampu menembus lapisan terakhir ini. Akan tetapi, ketiganya tidak tahu menahu saat ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Victoria, jika mereka bertiga lebih mementingkan kultivasi daripada perintahnya saat ini, maka dari itu dia harus membatasi terobosan terakhir mereka, jangan sampai mereka bertiga semakin tidak terkendali setelah menerobos istana Niwan. Seketika Victoria berkata pada mereka bertiga, "Baru-baru ini, kami bertemu banyak musuh asing di Warriors Den. Setelah kamu mundur, 3 dari 4 Earl yang aku latih telah mati. Namun identitas musuh belum dijelaskan." Ekspresi ketiganya semuanya ketakutan. Mereka mengira akan ada masalah dengan Warriors Den, tetapi mereka tidak menduga akan sesulit ini. Oleh karena itu, Brovnen Wu berkata tanpa ragu, "Tuanku, kami bertiga bersedia meringankan kekhawatiran Tuan." Victoria mengangguk sedikit dan berkata, "Waktunya hampir habis. Kalian bertiga ikuti Revendor untuk bersiap terlebih dahulu. Pesawat akan datang 1 jam lagi. Aku akan mengantarmu ke Auros Hill." Setelah selesai berbicara, dia berbalik, memanggil Revendor di luar pintu, dan berkata kepada mereka bertiga, "Ini Pendeta Wu." Pada saat ini, Revendor memberi hormat kepada mereka bertiga dengan sangat hormat, dan berkata dengan sangat hormat, "Pendeta, cucu dari keluarga Wu, telah bertemu dengan ketiga kakek." Meskipun Revendor adalah junior, mereka bertiga sangat jelas bahwa mereka telah mundur selama 100 tahun. Dan mereka tidak tahu seperti apa dunia luar. Di masa mendatang, mereka pasti akan bergantung pada bantuan Revendor secara pribadi. Berurusan dengannya tidak dapat dihindari di masa mendatang. Jadi wajar saja jika mereka akan bersikap kurang acuh dan lebih sopan. Setelah mereka berempat bertukar salam, Victoria berkata, "Baiklah, kita semua adalah keluarga, dan kita bisa melupakan kenangan itu nanti. Kalian bertiga akan pergi ke Revendor untuk melakukan persiapan. Perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Apapun yang ingin kau ketahui, Revendor akan menjelaskannya padamu. Seperti apa dunia dalam 20 jam ini?" Setelah itu, dia bertanya kepada pendeta, "Pendeta, apakah tidak apa-apa jika ketiga tetua pergi langsung ke Auros Hill dengan pesawat?" Revendor buru-buru berkata, "Kembali kepada Tuhan, aku akan mengikuti instruksimu. Saya akan mengubah informasi identitas ketiga tetua. Saya punya paspor terbaru. Ketiga tetua akan bisa masuk ke negara ini dengan lancar." "Baiklah." Ekspresi Victoria muram, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu berangkat secepatnya." Setelah tiba di Auros Hill, selain keluarga, siapapun yang kau curigai juga harus dibunuh. Pastikan untuk membunuh mereka semua, jangan tinggalkan masalah. Keempatnya berkata serempak, "Tuan." Bawahanmu patuh. Bab 5593. Sisi lainnya. Charlie masih berada di villa tingkat tengah di Champs-Élysées, mengobrol panjang lebar dengan Maria dan Jeremiah. Meskipun ia telah memutuskan untuk menyanyikan Empty City Strategies untuk Victoria, masih banyak detail yang perlu diklarifikasi secara bertahap. Maria berkata kepada Charlie, "Tuan, ide strategi kota kosong itu brilian. Tapi satu-satunya risikonya adalah jika ketiga tetua datang ke Auros Hill." Tapi Victoria tidak memperhatikan potret sang guru. Bagaimana kita harus menghadapinya? Charlie tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Platform video pendek paling populer saat ini adalah industri keluarga Wade. Saya mencoba mencari cara untuk mengirimkan lukisan ini ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi pagi ini. Dalam beberapa jam, saya secara alami dapat mengatur lukisan ini agar menjadi populer. Selama Victoria masih memperhatikan Auros Hill, dia pasti akan melihatnya." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Kurasa jika memang seperti yang dikatakan Nona Jeremiah, Victoria pasti akan mengirim 3 penatua. Kalau begitu kurasa ketiga penatua ini akan pergi.
Maria mengangguk dan berkata, jarak ke Tiongkok dari tepi Antartika sangat jauh. Dan tidak mungkin untuk lepas landas dan mendaratkan pesawat jarak jauh di pulau mereka. Jadi, mereka harus pergi ke Argentina dulu. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ke Argentina. Charlie melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, jika mereka efisien, mereka mungkin akan tiba di sini pukul 7 atau 8 pagi. Kalau mereka sudah berangkat ke Cina. Charlie berhenti sejenak, lalu berkata, setelah mereka naik pesawat ke Cina. Aku akan mempublikasikan lukisan leluhur tua Meng, dan Victoria mungkin akan segera melihatnya. Panggil mereka kembali segera, dan mentalitas ketiga orang ini mungkin akan runtuh saat itu. Maria mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, mereka bertiga telah mundur selama 100 tahun. Dan mereka hampir berhasil. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh Victoria untuk menjalankan misi. Pendapatnya sama dengan keluarga Wu, ini adalah sifat manusia. Baik Charlie maupun Jeremiah setuju dengan sudut pandang Maria. Yeremia mengeluh, tentu saja ada pendapat. Lagi pula, mereka sudah mempraktikannya selama 100 tahun. Tapi itu hanya langkah singkat. Tiba-tiba terhenti. Entah sampai kapan akan tertunda. Charlie tersenyum dan berkata, kuncinya adalah jika ada tugas yang mendesak, mereka wajib meninggalkan bea cukai. Tapi semua orang sudah berputar-putar, dan mereka belum juga sampai di Auros Hill. Lalu mereka dipanggil kembali. Kalau kamu menyeret anjing itu kembali, anjing itu akan kesal. Maria bertanya sambil tersenyum, apa rencana Tuan Muda sekarang? Bagaimana lukisan ini bisa diberikan ke pameran lukisan dan kaligrafi? Charlie menjawab, ayah mertua saya adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dan mereka telah mencari pameran di mana-mana akhir-akhir ini, jadi saya bisa memberikan lukisan ini kepadanya. Maria berkata dengan sedikit khawatir, identitas Tuan Muda itu sensitif. Dan Victoria selalu ingin mencari tahu keberadaan Tuan Muda. Jika Tuan Muda memberikan lukisan itu kepada ayah mertuanya, kalau Victoria mengirim seseorang untuk menyelidikinya, mungkin dia bisa mengetahui informasi identitas Tuan Muda. Dan jika demikian, akan terungkap? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku harus memilih cara yang cerdas untuk memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku. Ketika dia berbicara, dia memikirkan sebuah ide, dan berkata, saya punya solusi, dan saya akan melakukannya nanti. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Yeremia dan berkata, Nona Yeremia, formasi yang ditinggalkan Victoria di Istana Niwanmu membutuhkan formula khusus untuk diaktifkan, kan? Yeremia mengangguk dan berkata, benar sekali. Charlie bertanya lagi, lalu apakah kamu sudah menggunakan energi spiritualmu untuk menyelidiki misteri itu? Jeremiah berkata, sudah, tapi Istana Niwan biasanya tertutup, dan energi spiritual kita tidak bisa masuk sama sekali. Charlie mengangguk dan mendesah, sepertinya kendali Victoria atas tubuhmu memang sangat kuat. Dan aku belum pernah membuka Istana Niwan. Aku bahkan tidak bisa membuka Istana Niwan milikku sendiri, apalagi mencoba membuka istana milik orang lain. Oleh karena itu, formasi peledakan diri di tubuh Anda seharusnya tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Yeremia mendesah pelan, dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan formasi itu. Tapi saya hanya berharap formasi ini tidak akan memengaruhi orang-orang tak bersalah lainnya. Lagi pula, umurku tak lama lagi, dan hanya tinggal satu-satunya yang tersisa dalam hidupku. Ini hanya masalah waktu tak lebih dari 2 tahun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu berkata seperti itu? Jeremiah berkata, aku memiliki racun aneh yang ditinggalkan Victoria di tubuhku. Saya harus minum penawarnya setiap 3 tahun. Kalau tidak meridian saya akan terputus dan organ dalam saya akan hancur. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa memeriksanya? Jeremiah ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan menyerahkan tangan kanannya kepada Charlie. Charlie menempelkan jarinya pada gerbang pembuluh darah Jeremiah, dan jejak aura memasuki tubuhnya. Setelah memeriksa sekujur tubuhnya selama beberapa saat, dia menemukan bahwa meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya dikelilingi oleh energi aneh. Charlie samar-samar dapat merasakan bahwa energi ini telah menyatu sepenuhnya dengan meridian dan organ dalamnya. Dengan kemampuan Charlie saat ini, mustahil untuk memisahkan energi ini dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah dia bisa merasakan bahwa energi ini sangat manik sifatnya.
Namun alasan mengapa ia dapat terintegrasi secara stabil dengan tubuhnya tanpa mengganggu yang lain adalah karena ada energi lain yang seperti pen stabil berinteraksi terus-menerus dengan energi ini. Untaian energi berinteraksi untuk menjaga kestabilan energi sebelumnya. Terlebih lagi, Charlie dapat merasakan bahwa yang terakhir telah diserap oleh yang pertama dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan lambat semacam ini tidak hanya menjaga agar zat tersebut tetap stabil tetapi juga memungkinkan zat tersebut menyerap secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Di bagian tengah, ia akan berangsur-angsur menjadi makin kuat dan kuat, sedangkan bagian belakang akan makin lemah dan lemah karena terus-menerus diserap oleh bagian pertama. Charlie tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nona Jeremiah, ada dua aura aneh di tubuh Anda, tahukah Anda?" "Ya." Jeremiah mengangguk dan berkata, "Kedua aura ini adalah racun dan penawar." Dia mendesah, sepertinya energi spiritual di bagian terdalam tubuh Nona Jeremiah adalah racun itu sendiri. Dan energi spiritual yang terlibat di dalamnya adalah efek penawarnya. Selama efek obatnya masih ada, sifat racunnya bisa distabilkan. Efek penawarnya diserap perlahan oleh yang pertama, dan kemudian diserap oleh yang kedua, yang berfungsi sebagai pen stabil. Diserap oleh yang pertama akan meledak, dan kamu akan mati karena sesak napas. Charlie berkata lagi, darah di tubuhmu mengandung sejenis racun yang sama sekali berbeda dengan situasi orang mati dan pasukan kavaleri. Toksin dalam tubuh orang mati dan pasukan kavaleri adalah sejenis racun dengan struktur yang kompleks. Mungkin itu racun khusus yang dikuasai Victoria. Racun di tubuhmu bukanlah racun, melainkan aura khusus. Bab 5594. Jeremiah mengangguk, tertawa, dan berkata, "Ini adalah kecerdikan Victoria, racun yang dia berikan kepada kita untuk mendamaikan. Obatnya sebenarnya adalah jenis aura khusus. Hal yang cerdas adalah jika kita tidak minum penawarnya, kita akan mati karena racunnya. Jika kita minum penawarnya, tampaknya energi ini akan stabil, tetapi sebenarnya, energi ini justru membiarkan dirinya terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Yang sama saja dengan keracunan kronis, yang semakin dalam dan dalam." Charlie berkata dengan penuh emosi, "Victoria benar-benar pintar. Konsekuensi dari racun dan penawar ini untukmu adalah semakin lama kau hidup. Semakin Anda bergantung padanya, dan semakin banyak Anda mengonsumsi penawarnya, semakin kuat pula racun dalam tubuh Anda. Meskipun kamu berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu, tetapi karena kamu harus minum penawarnya setiap 3 tahun. Kamu masih belum bisa menyingkirkan racun semacam ini. Racun itu sudah menguasaimu." Untuk racun di tubuh Jeremiah dan formasi di istana Niwannya, Charlie tidak memiliki solusi bagus untuk sementara waktu. Hal ini juga membuatnya menyadari bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan Victoria. Kali ini, Jermo meledakkan dirinya sendiri. Meskipun ia berhasil lolos dengan cincin pemberian Maria. Jika Victoria benar-benar mengirim 3 tuan yang akan menerobos istana Niwan ke Bukit Auros. Kalau begitu, dia mungkin tidak akan selamat sama sekali. Kemungkinan besar, meskipun ada cincin Maria, itu hanya akan membunuh Maria. Adapun Victoria, dia membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan budidayanya saat ini tidak terduga. Setidaknya 100 atau bahkan 2 atau 300 tahun lebih maju darinya. Jadi, jika Victoria datang langsung ke sini, kondisinya mungkin akan lebih buruk lagi. Kemungkinannya untuk bertahan hidup pun nol. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan kegembiraannya, jika dia tidak secara tidak sengaja menyelamatkan Nyonya Jiang dan putranya yang sedang dalam masalah di Meksiko. Bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan potret leluhur tua Meng? Jika dia tidak memiliki potret leluhur Meng ini. Menyanyikan, strategi kota kosong, ini akan menjadi mimpi yang indah. Kalau begitu, aku takkan berdaya menghentikan ketiga tetua datang ke Auros Hill. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia bisa menggertak Victoria kali ini, dia harus berterima kasih kepada Nyonya Jiang atas kesempatan ini. Jika Nyonya Jiang membutuhkannya, dia akan memberinya pil permajaan lagi sebagai tanda terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Charlie menatap Yeremia, dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Nona Yeremia, meskipun saya dapat menyembuhkan luka Anda dan perlahan-lahan memulihkan kultivasi Anda. Tapi aku benar-benar tidak bisa menghilangkan racunnya untuk sementara waktu. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan caranya." Yeremia tahu bahwa Charlie sedang menghiburnya, tetapi dia tidak kecewa di hatinya. Lagi pula,
Pikiran pertamanya setelah ledakan itu adalah menjauh dari sang penguasa dan menghabiskan sisa hidupnya. Kini setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, Charlie berjanji akan membantunya pulih secara perlahan, yang jauh melampaui ekspektasi. Beranikah ia berharap bisa mendetoksifikasi dan membentuk formasi? Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wei tidak perlu meminta maaf kepadaku. Saya sudah berterima kasih atas bantuan Anda untuk menyembuhkan luka saya. Mengenai detoksifikasi dan pembentukannya, saya tidak berani berharap bisa menjalani sisanya dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, saya sangat puas. Charlie menatapnya, dan berkata dengan sangat serius, itu benar-benar tidak mungkin, aku akan punya cara setelah 2 tahun. Meskipun mungkin tidak dapat menghancurkan formasi di tubuh Anda, tetapi setidaknya 80% yakin akan dapat menghilangkan racun di tubuh Anda. Mendengar hal itu, mata Yeremia berbinar-binar gembira. Tapi kali ini, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan sangat serius. Tapi, meskipun metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80%, itu juga bisa membuatmu sangat kesakitan. Jika gagal, rasa sakit itu akan menjadi bencana tanpa alasan. Aku ingin tahu apakah kau bersedia mengambil risikonya? Jeremiah berkata dengan bersemangat, Tuan Wade, jangan bilang ada kemungkinan 80%, meskipun kemungkinannya hanya 10%. Bahkan jika aku harus melewati lautan pedang dan api, aku bersedia mencobanya. Charlie mengangguk serius. Katanya, sebaiknya aku beritahu metode ini. Aku punya obat yang disebut pil pembentukan ulang. Asal otak manusia tidak mati. Bahkan jika tubuhnya telah berubah menjadi lumpur, pil pembentukan kembali dapat membantunya membentuk kembali seluruh tubuhnya. Saya baru saja melihat bahwa racun dalam tubuh Anda pada dasarnya ada di meridian, dantian, dan organ dalam Anda. Pada saat itu, aku bisa memotong semua tempat beracun di dalam dirimu, dan kemudian memasukkan pil perombakan ke dalam mulutmu. Agar tubuh Anda terbentuk kembali, setelah pembentukannya selesai, saya yakin racun-racun ini tidak akan ada lagi. Mendengar ini, Jeremiah bertanya dengan heran sekaligus gembira, Tuan Wade, Anda benar-benar punya obat ajaib seperti itu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, alasan aku bisa berbicara denganmu di sini tanpa cedera adalah karena aku minum pil remodeling. Mata Jeremiah melebar, dan dia tidak dapat menahan tangisnya karena kegembiraan. Dia berkata, Tuan Wade, jika Anda bersedia menggunakan obat ajaib ini untuk membantu saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, hanya Anda yang akan saya ikuti petunjuknya. Bahkan jika kau membiarkanku mati, aku tidak akan bisa berkata apa-apa. Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dengan ekspresi di wajahnya. Ia berkata dengan suara serius, tujuanku adalah membunuh Victoria dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam orang tuaku. Jika kau bersedia mengikutiku, kau akan menjadi musuh Victoria. Bisakah kau melakukannya? Jeremiah menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, Victoria itu kejam dan jahat. Dia tidak hanya menggunakan racun untuk mengendalikanku selama puluhan tahun, dia bahkan mengubahku menjadi bom manusia. Dan aku punya permusuhan besar dengannya. Charlie mengetuk pelan. Mengangguk, ia berkata, Oke. Kalau aku bisa membantumu mendetoksifikasi tubuhmu setelah 2 tahun, lalu kalau aku cukup beruntung untuk membuka istana Niwan di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyingkirkan formasi di istana Niwan. Setelah itu, kamu akan sepenuhnya bebas, kemanapun kamu pergi, aku tidak akan pernah ikut campur, ini janjiku kepadamu hari ini. Jeremiah mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade, atas kebenaran Anda. Saat ini, langit di luar sudah cerah. Charlie berkata kepada Jeremiah, Nona Jeremiah, aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke pemandian air panas Champs-Élysées di kaki gunung nanti. Di sana aku akan menyediakan kamar untukmu tinggal sementara. Kamu masih memiliki formasi yang sangat kuat di tubuhmu. Karena itu, aku ingin kau selalu siap untuk mengungsi. Jika rencana kota kosongku gagal dan ketiga tetua masih datang ke Auros Hill. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke tanah tak bertuan yang aman, kalau ketiga tetua datang ke Auros Hill. Ada cara untuk meledakkan formasimu. Jeremiah mengangguk dan berkata dengan hormat, saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Wade untuk semuanya. Maria di sampingnya berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, saya rasa Anda harus mencari cara untuk memantaunya dari Argentina. Semua pesawat sipil yang lepas landas dan menuju Tiongkok, termasuk pesawat penumpang dan pesawat kargo, Argentina sangat jauh dari Tiongkok,
dan saat ini tidak ada penerbangan langsung antara kedua negara. Jika ada penerbangan yang mengajukan rute ke Aurochs Hill, perhatikan peta rute penerbangan tersebut, pantau keberadaan pihak lain secara real-time. Setelah rencana kota kosong Tuan Muda berakhir, dan ada pesawat dari Argentina yang langsung menuju Aurochs Hill, maka kalian harus berhati-hati. Jika rencana kosong Tuan Muda sudah berakhir, dan sebuah pesawat yang seharusnya menuju Tiongkok tiba-tiba berbalik arah, maka pesawat inilah yang mungkin ditumpangi oleh ketiga tetua itu. Dia mengangguk setuju dan berkata, memang ide yang bagus untuk memantau pesawat. Saya menggunakan metode ini untuk mengunci perusahaan pelayaran pihak lain, dan kemudian saya bertemu Anda di Eropa Utara. Maria tersenyum tipis dan berkata, saya juga menduga Tuan Muda seharusnya menggunakan metode ini. Hanya metode ini yang bisa memahami pergerakan pasukan kavaleri dan prajurit yang gugur. Pada saat ini, Yeremia tiba-tiba berkata, Tuan Muda, jika Anda dapat mengunci pesawat yang ditumpangi ketiga tetua itu dan menemukan cara untuk menembak jatuh pesawat itu, bukankah kau bisa membunuh ketiga tetua itu dengan mudah? Charlie dan Maria berkata hampir bersamaan, tidak mungkin. Setelah Charlie selesai berbicara, melihat Maria bereaksi sama seperti dirinya, dia bertanya, bagaimana menurutmu, Bulin? Maria berkata dengan serius, apapun situasinya, menembak jatuh pesawat sipil adalah tindakan teroris yang sama sekali tidak disarankan, dan akan dibenci serta dikutuk oleh seluruh dunia. Anda harus bertindak dengan hati nurani yang bersih, hal semacam ini sama sekali tidak disarankan. Charlie juga setuju dan berkata, harus ada batasannya, seseorang bisa melakukan sesuatu, dan seseorang tidak bisa melakukan sesuatu. Hal semacam ini jelas bukan dalam pertimbangan saya. Jeremiah langsung merasa malu, dan dengan cepat berkata, maaf, Tuan Wade dan Nona Lin, saya menganggapnya biasa saja. Aku hanya berpikir jika ketiga tetua itu berada di pesawat yang sama, menembak jatuh pesawat itu mungkin akan membunuh mereka semua sekaligus. Cara terbaik, tapi aku tidak pernah memikirkannya. Pendekatan ini sungguh tidak pantas. Mohon maaf, Tuan Wade dan Nona Lin. Charlie mengangguk dan berkata, tujuan hari ini adalah menakut-nakuti Victoria dan memaksanya mundur, jangan serakah. Selama tujuan ini berhasil dicapai, Victoria tidak akan pernah berani bertindak lancang di Aurochs Hill untuk waktu yang lama di masa depan. Agar dia bisa membeli lebih banyak waktu untuk mencoba peruntungannya dan meningkatkan kekuatannya. Saat dikirim, kami sudah punya kekuatan untuk menahan mereka bertiga di Aurochs Hill selamanya. Bab 5595. Di pagi hari, Charlie berganti pakaiannya sendiri dan meminta Orvel untuk membawa Jeremiah ke hotel pemandian air panas Champs-Élysées untuk beristirahat dengan baik. Dan dia, bersama Maria, mengambil potret Meng Changsheng dan naik helikopter kembali ke Zijin Villa tempat Maria tinggal. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777-200LR lepas landas dari Buenos Aires, ibu kota Argentina, menuju Australia. Meskipun ini sudah menjadi pesawat dengan jangkauan terpanjang di dunia, jangkauan batasnya belum mencapai 18.000 km. Jadi rencana penerbangan kapten adalah pergi ke Melbourne, Australia terlebih dahulu, mengisi bahan bakar di Melbourne, dan kemudian terbang ke Aurochs Hill. Saat itu, selain awak pesawat, hanya ada 4 penumpang di seluruh pesawat. Dan keempatnya adalah Revendor dan ketiga tetua yang baru saja meninggalkan bea cukai. Ketika ketiga tetua itu mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, orang Tiongkok baru saja memotong kepang mereka. Mereka hanya tahu bahwa orang asing telah membuat pesawat terbang yang bisa terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah menaikinya. Tapi saat ini, mereka sedang duduk di pesawat pribadi yang mewah dan besar seperti istana. Dan mereka mendaki ke ketinggian 10.000 meter dengan mudah. Perasaan ini membuat ketiga tetua tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Revendor melihat bahwa ketiga tetua itu sangat gugup sejak mesin pesawat dinyalakan. Maka ia pun menghibur mereka, tenang saja, kakek dan cucu. Pesawat terbang saat ini adalah alat transportasi paling aman di dunia, dan teknologinya sudah sangat maju. Brofnen Wu diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata, Pendeta, tubuh besi ini terbang terlalu tinggi, pada ketinggian beberapa ribu kaki, bahkan telah melampaui awan. Bukannya aku takut, tapi alasan utamanya adalah jika kita jatuh, bahkan jika kita bertiga memiliki ratusan tahun kultivasi, kita akan mati. Benar sekali. Bowen tak kuasa menahan diri untuk menggema dengan suara gemetar. Pendeta, turunkan benda ini, ketinggian 10 kaki seharusnya cukup, dan kita bisa merasa lebih tenang. Revendor menjelaskan tanpa daya, jangan khawatir, kakek.
Salah satu alasan pesawat ini aman adalah karena terbangnya tinggi. Perbedaan ketinggian lebih dari 3.000 kaki memungkinkan pesawat memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Singkatnya, bahkan jika mesinnya dimatikan, pesawat itu bisa meluncur puluhan hingga ratusan kilometer berkat kecepatan dan ketinggiannya. Jika benar-benar terbang 10 kaki, pesawat itu pasti jatuh ke tanah sebelum terjadi kesalahan. Revendor kemudian berkata, lagi pula, bahkan jika pesawat itu jatuh dari ketinggian 10 kaki, kemungkinan besar pesawat itu akan hancur. Pesawat ini sendiri memuat lebih dari 100 ton bahan bakar minyak, yang berarti sekitar 300.000 kati. Jika jatuh dari ketinggian 10 kaki, tidak akan ada yang bisa selamat. Sialan, ini, Brosnan terkejut, lalu berkata kepada dua tetua lainnya, kita terbang di dalam tangki minyak api besar. Revendor menjelaskan, kekuatan bahan bakar penerbangan jauh lebih kuat daripada kekuatan minyak bakar saat itu. Sambil menyeka keringatnya, Busner bergumam, ini terlalu menakutkan. Jika benar-benar meledak, kita punya 8 nyawa. Dan itu tidak cukup hanya membakar ratusan ribu kati minyak tanah. Revendor berkata sambil tersenyum, kakek jangan khawatir, pesawatnya jauh lebih aman dari yang kau bayangkan. Kalian bertiga sebaiknya menutup mata dan bermeditasi. Mungkin setelah kalian bermeditasi sekali, kalian bertiga akan tiba di Auros Hill. Brosnan menggelengkan kepalanya berulang kali, saya berada lebih dari 3.000 kaki dari tanah, bagaimana saya bisa memasuki zona tenang? Dua orang lainnya langsung mengangguk setuju. Terbang dengan pesawat untuk pertama kalinya merupakan hal yang baru bagi mereka, tetapi sebagian besar dari mereka merasa takut. Pada saat yang sama, setelah Maria mendaratkan helikopter di halaman atas villa, dia berkata kepada Charlie, Tuanku, silakan masuk. Saya akan menyiapkan pena dan tinta untuk Anda agar Anda bisa menulis di potret sang guru. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, saya harus menulis kata-katanya? Tentu saja. Maria tersenyum dan berkata, Victoria telah melihat tulisan tanganku. Jika dia menyadari bahwa aku menyebutkan kata itu, dia mungkin akan menebak bahwa kita menggertak. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengenali tulisan tanganmu? Maria mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah Tuan Muda menyelamatkanku terakhir kali, aku secara khusus meninggalkan beberapa kata untuknya sebelum aku mengevakuasi Eropa Utara. Jadi, lebih aman bagimu untuk menyebutkannya. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyebutkannya. Memasuki ruang belajar di lantai pertama, Maria datang ke meja panjang dan mulai menggiling tinta untuk Charlie. Dia mengambil kuas di tangannya dan kemudian menulis kehidupan Meng Changsheng di sudut kanan atas potret Meng Changsheng. Setelah selesai menulis, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata kepada Maria di sampingnya, tulisan tanganku agak jelek, kamu pasti menertawakanku. Maria memalingkan wajahnya ke samping, mengamati dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, Guru, tulisan tangan ini sudah sangat bagus. Ya, bisa dilihat kalau kamu punya beberapa keterampilan. Apakah kamu mempelajarinya saat kamu masih kecil? Ya. Charlie mengangguk dan berkata, saya belajar kaligrafi selama beberapa tahun ketika saya masih kecil. Maria mengacungkan jempol pada Charlie dan memuji, seberapa banyak yang kamu pelajari saat kamu masih kecil? Kamu memiliki keterampilan seperti ini selama bertahun-tahun, dan bakatmu sungguh luar biasa. Charlie berkata dengan canggung, Nona Lin, jangan mengejekku, aku tahu betapa banyak hartaku. Maria tersenyum lembut, lalu segera bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana rencana Tuan Muda untuk membuat lukisan ini? Charlie tersenyum dan berkata, aku akan pulang nanti dan memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku. Untuk mempublikasikan lukisan itu? Charlie mengangguk, jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membuat suara-suara besar. Lalu aku akan menyiapkan platform video pendek untuk mengeksposnya dan membuatnya terlihat bagus. Kurasa Victoria akan segera melihat kita. Maria bertanya lagi, Tuan Muda, apakah potret sensitif seperti itu ditampilkan oleh tangan ayah mertua Tuan Muda? Apakah itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Tuan Muda? Jika Victoria mengikuti jejak ayah mertua Tuan Muda untuk memeriksa, bukankah akan mudah menemukan Tuan Muda? Charlie tersenyum dan berkata, setelah lukisan ini keluar, Victoria pasti akan waspada terhadap Auros Hill. Pada saat itu, di dalam hatinya, dia pasti akan sepenuhnya terungkap, dan sebagai orang misterius itu, aku akan selalu berada dalam kegelapan. Dia ada di dalam cahaya, dan dia tidak akan pernah berani mengirim seseorang ke Auros Hill lagi. Terlebih lagi,
Setiap orang memiliki kesalahpahaman yang terbentuk sebelumnya, semakin pintar dan licik orang tersebut. Terlebih lagi, jika lukisan ini setelah dipublikasikan oleh ayah mertua saya yakin ada puluhan juta orang di Aurous Hill. Victoria adalah yang pertama mengesampingkan kecurigaan itu. Itu adalah ayah mertua saya. Kemudian Charlie berkata, lagi pula, aku juga akan mengarang cerita untuk ayah mertuaku, aku mengerti karakternya. Dan kemampuannya untuk menambahkan minyak dan cuka tidak terkalahkan di alam semesta. Ketika saatnya tiba, cerita yang kubuat saat dia menceritakannya, pasti akan membuat Victoria ketakutan.